Perseteruan panjang antara Jessica Iskandar dengan Christopher Stefanus Budianto masih terus bergulir. Sidang gugatan perdata yang dilaporkan oleh pria yang kerap disapa Stefan sudah 2 kali digelar. Namun masih sama dengan sidang 2 minggu lalu, Stefan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Tak hanya Stefan, kali ini Jessica Iskandar juga diwakilkan oleh sang suami dan pihak kuasa hukum. Dalam persidangan kali ini, Vincent Verhaeghe dan kuasa hukum Stefan sama-sama menyebut perihal perdamaian di hadapan awak media. Namun nampaknya itu masih jauh dari kata sepakat. Bagaimana tidak? Jangankan untuk membahas perihal perdamaian, keduanya pun hingga saat ini tidak ada komunikasi yang baik perihal persoalan hukum yang tengah dijalani. Masih saling serang melalui media, keduanya nampak tak ingin kalah dan disalahkan atas kasus tersebut. Rasa kesal dan sakit hati yang dirasakan oleh Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe nampaknya sudah tak dapat dibendung. Keduanya pun memutuskan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak Barreskrim hingga mengirim surat kepada Kapolri. Namun ada hal yang menjadi pertanyaan publik akhir-akhir ini terkait adanya keterlibatan Vincent dalam kasus yang menimpa istrinya. Lantas seperti apakah kelanjutan kasus hukum Jessica Iskandar dengan Stefan? Benarkah niat damai tersebut tulus atau hanya sekedar mengada-ada saja? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Dua kali sidang perdata digelar, namun belum juga Christopher Stefan Budianto menunjukkan batang hidungnya. Gelaran sidang ini merupakan laporan dari Christopher yang merupakan lawan dari Jessica Iskandar yang melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik. Tak melalui jalur pidana, justru pria yang disapa Stefan ini memasukkannya dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berharap dapat bertemu langsung dengan Christopher Stefanus Budianto dalam persidangan, nyatanya hal tersebut hanyalah semu semata. Kekesalan pun kian dirasakan oleh suami Jessica Iskandar ketika pihak lawan kerap berbicara perihal perdamaian. Kalau di dalam perdata, berkali-kali sudah saya beritahu, itu tidak wajib. Karena intinya, kita sebagai penggugat yang sudah mewakili klien itu berharap sidang ini berlanjut kepada pokok materi gugatan kita. Tapi karena ada aturan daripada perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, itu 30 hari ke depan harus diupayakan perdamaian dulu. Itu. Nah, tidak ada alasan. Saya berharap bertemu sama CSB. Saya berharap bisa ketemu sama dia face to face. Dan semoga ada jalan terbaiknya antara kita kan kalau mau damai. Rasa kesal gak sih setiap kali sidang nggak datang terus? Sangat. Diwakilkan oleh suami dan kuasa hukumnya, Jessica Iskandar juga tidak tampak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan tanpa alasan, Vincent menyatakan bahwa sang istri sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam persidangan. Memiliki anak di usia 5 bulan,
Jessica Iskandar harus benar-benar menjaga stamina-nya. Meski kasus hukum yang sedang berjalan juga menjadi beban tersendiri baginya. Selalu memberikan dukungan untuk sang istri, Vincent Verhaeghe kini menjadi bulan-bulanan warganet. Lantas benarkah Vincent ikut terlibat dalam kasus yang didera oleh sang istri tercinta? Sekarang dia lagi istirahat di rumah, dia memang lagi drop karena dia punya penyakit tiroid. Jadi itu muncul lagi dan memang udah waktunya dia harus istirahat, kalau enggak itu kesian bayinya. Karena bayi kita kan masih 5 bulan dan eksklusif, ASI eksklusif kan. Jadi harus benar-benar jaga stamina. Sampai doa, saya setiap malam doa di mana ini dia ini. Itu lucu, balik lagi kebenaran itu akan muncul kok. Saya nggak usah. Itu saya juga yang mau menjawab kan begini. Pak Vincent ini justru melapor di kepolisian kan begitu. Kalau memang ada dugaan dia terlibat kan lucu. Boleh ditanyakan ke penyidik sejauh mana bukti yang dimiliki. Ini kan hanya perasaan-perasaan netizen saja. Sedangkan dalam hukum ini kan pembuktian yang dicari. Kan nggak mungkin masa orang yang bersalah dia yang mau melapor sendiri. Boleh ditanyakan ke penyidik, kita berani kan begitu kan. Berasa saling ada kesulitan untuk bertemu. Benarkah perdamaian itu mustahil adanya? Jangan kemana-mana. Tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Semuanya jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Beberapa kali upaya mediasi telah dilakukan namun nihil adanya. Sempat terjadi kegaduhan pasca jalani persidangan perdana. Nampaknya kesepakatan menuju kata damai mustahil untuk terwujud. Meski segala upaya telah dilakukan, namun perang statement melalui media pun sering terjadi di antara keduanya. Pembelaan demi pembelaan selalu dihadirkan oleh masing-masing pihak, hingga tak ada dari mereka yang mencoba untuk mengalah. Sama-sama menggaungkan kata damai, namun hal tersebut belum juga mencapai titik terang. Lantas apakah yang diinginkan oleh Jessica Iskandar terhadap Stephen dari kasus yang sedang berjalan ini? Pertama di media juga kita bilang kita siap yang namanya damai, kita siap musyawarah, kita sebagai warga negara yang baik menjunjung tinggi perdamaian, dan kami juga sebagai pengacara yang senang damai, tidak senang arogan, tidak senang koar-koar dengan gaya-gaya yang semangat 45. Kami ingin masalah ini damai. Dia punya permintaan, tapi kami kan sebagai kuasa hukum, kok kami harus nurutin permintaan dia? Permintaan kami kok nggak didengar? Siapa yang punya hak? Siapa? Kok kami dipaksa-paksa? Sementara kami tidak pernah mau didengar. Kami suruh datang ke kantor kami atau ketemu di tengah yang netral, nggak mau datang. Kami sebagai taat kuasa hukum sudah mengirimkan klarifikasi, sudah kirimkan somasi 1, somasi 2. Kenapa? Kami ingin adanya klarifikasi atau ingin adanya kita cocok-cocokkan bagaimana sih solusi yang terbaik kedua belah pihak. Tapi sampai kami masukkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu tidak ada, hanya koar-koar aja di media. Ini yang kami sangat sayangkan. Kalau kami ikut daripada tata tertib hukum acara keperdataan. Datang dulu. Dia minta keadilan, yang penting datang dulu, dari situ kita bisa ngomongin. Dia juga punya hati kok, hati Jessica Iskandar itu besar kok. Ya kan, kalau emang mau damai ya udah hadir, kita ngomongin damai kan gitu. Jangan keluar-keluar di media doang, ya saya mau damai. Loh, Anda mau damai, Anda nggak hadir. Gimana caranya mau damai? Kan gitu. Gitu. Jadi ya balik lagi, semoga dia bisa hadir
ketemu face to face, dan semoga ada jalan terbaiknya buat kita berdua. Kalau itikat baik kan kami sudah kuasa hukum. Sesuai aturan hukum yang berlaku, apabila prinsipal atau klien tidak mampu hadir, cukup di kami aja. Itu loh. Kecuali nanti apabila ada perdamaian itu terwujud, ingin melakukan sesuatu secara real, pasti prinsipal dengan prinsipal harus ketemu. Dengan syarat-syarat yang sudah disepakati nantinya. Menginginkan adanya sebuah pertemuan yang netral hingga mediasi untuk sebuah perdamaian, nampaknya masih ada yang membentengi Stephen untuk tak muncul dalam tiap kesempatannya. Pembelaan diri atas segala hal yang diduga dilakukan oleh Stephen, pihak kuasa hukum menampik bahwa penggelapan tersebut bukanlah dilakukan oleh kliennya tersebut. Terkait ketidakhadiran kliennya di pengadilan, kuasa hukum Stephen juga menerangkan bahwa kliennya tidak akan pernah hadir dan hanya diwakilkannya saja. Lantas bagaimanakah kuasa hukum Stephen menjelaskan terkait kliennya yang diduga menguasai barang-barang yang menjadi kerugian Jessica Iskandar? Seperti yang omongan klien kami, itu dia tidak pernah megang fisik. Dan klien teman-teman juga tahu bahwa keberadaan mobil Alphard itu kan yang ngambil dari Polda Bali, diambil di rumahnya Jessica yang di Bali. Nah itu fakta itu. Jadi jangan dibalik-balik. Berarti ada di sana. Kenapa laporannya di dalam penguasaan kami? Logikanya di mana itu? Kok dipaksa-paksakan untuk klien kami, seolah-olah klien kami menguasai barang itu? Padahal jelas loh, Polda Bali dan mereka juga sudah memberikan statement, mobil Jessica yang mobil Alphard itu di rumahnya Jessica diambil dan diberikan surat apa tuh, tanda terima penyerahan barang waktu itu. Tidak, itu kan perusahaan. Kali ini mungkin ada beberapa orang di sini. Ada beberapa orang. Kenapa hanya satu orang yang dimasalahkan? Mungkin akan dibawa mungkin teman-teman rekannya nanti pada saat itu apa? Itu nanti proses pada yang lain. Yang hari ini kita bicara adalah proses pengadilan keperdataan yang sudah kita masukkan di PN Jakarta Selatan. Berarti klien sendiri tidak akan hadir sama sekali atau bagaimana? Tidak akan pernah hadir, cukup diwakili oleh klien sama kuasa hukumnya aja. Tak sampai pada proses laporan ke Polda Metro Jaya saja, Jessica Iskandar pun menulis surat secara khusus untuk Kapolri. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai. Jangan lupa nonton Cuap-Cuap Di MOP Channel. Jangan lupa ya. Segala upaya telah dilakukan Jessica Iskandar dan Vincent Ferhat untuk mendapatkan kepastian hukum atas laporan yang telah dibuat. Sempat menyinggung perihal Stephen yang sudah 4 kali dilaporkan oleh beberapa orang terkait perihal yang sama. Dalam sidang perdata kali ini, Vincent pun mengajak salah satu orang yang diduga korban dari Stephen. Memiliki kerugian 2 kali lipat lebih banyak dari Jessica Iskandar, Vincent ingin menunjukkan bahwa pihak Stephen memang berkasus dan harus ditindak. Kerap menyampaikan bahwa pihak Stephen ingin damai. Benarkah justru Vincent lah yang menghubungi pihak Stephen untuk adanya perdamaian tersebut? Ya, jadi tadi kita juga ada bersama-sama dengan korban di sini ya, korban lain yang melaporkan CSB juga. Ini korban yang sudah melapor juga di kepolisian, sudah terbit laporan polisinya, kan begitu. Sama juga yang mangkir juga CSB dari panggilan kepolisian. Iya, betul. Ini kerugiannya 2 kali lipat daripada klien kami, 21 miliar.
Dan CSP bisa seenak-enaknya gitu mangkir dari panggilan kepolisian. Inilah yang makanya kita minta kepastian hukum. Penyidik harus ada upaya paksa dalam hal ini, memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang yang mencari keadilan. Contoh kayak Bu Jessica kemarin menulis tangan kepada Kapolri, itu bagaimana bentuk perasaan dia soalnya. Itu pun juga bukan saya suruh ya, beliau sendiri yang inisiatif. Saya ingin menulis surat untuk Bapak Kapolri. Saya ingin tahu bagaimana ke orang yang melapor ini, bagaimana dia mendapatkan kepastian hukum. Kan di situ yang harus diperhatikan. Dengan senang hati, bahkan kan pernah saya bilang, Vincent pernah telepon langsung ke klien kami. Ingat sekali lagi ya, Vincent pernah telepon kepada klien kami. Dan klien kami menyatakan oke, silakan koordinasi dengan pengacara saya untuk membuat tem bagaimana cari perdamaiannya. Itu loh. Jadi itikat daripada klien kami adalah itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara cepat, secara lugas, dan proporsional. Tidak mau menang sendiri, itu yang damai. Kalau damai, menang-menang dia, oh mohon maaf, ini bukan damai namanya. Kami dipaksa. Kalau dipaksa, kan ada pengadilan, ada kepolisian, lanjutin aja laporan mereka. Kami yakin kok laporan mereka itu, yang di Polda Metro ya. Kalau laporan-laporan lain saya nggak tahu. Dan itu juga kami sayangkan LP yang nggak jelas, yaitu milik dokumen klien kami, dibawa ke Barreskrim dan di posting. Itu kami sangat sayangkan, karena itu dokumen milik klien kami. Seperti yang apa omongan klien kami, bahwa memang demikian itu adanya. Saat ini ada di mana? Loh, kan klien kami sudah bilang bahwa klien kami tidak pernah memegang daripada mobil itu, tidak dalam penguasaan. Tidak. Itu kan tadi kerjasama antara pihak daripada Jessica sama Vincent kepada PT, bukan kepada perorangan yang namanya klien kami, bukan ya. PT, sekali lagi nih, PT, berarti kita taat dan tunduk kepada aturan PT. PT Tripetir ID. Kalau PT itu ada beberapa orang, bukan satu orang. Bukan satu orang. Nah, ini lagi, kita nggak usah digiring-giring opini. Artinya PT itu berarti ada susunan. Kenapa yang dilaporkan hanya satu orang? Dan bahkan bisa menggelar press conference dengan menyebut nama lengkap, dengan menyebut katanya menipu, dengan menyatakan mobil 11, dengan menyatakan 9,8 M kerugiannya. Ini kan masih debatable, masih harus dibuktikan dari pihak sebelah. Merasa dirugikan nama baiknya hingga adanya penggiringan publik. Togar Situmorang yang merupakan kuasa hukum Christopher Stefanus Budianto ingin adanya pembuktian yang pasti terkait hal tersebut. Sama-sama menginginkan harkat dan martabat yang sama di mata hukum, kuasa hukum Stefan mengatakan untuk Jessica Iskandar memiliki hati nurani dalam kasus ini. Namun, bagaimana caranya harus menjabarkan status yang sama di mata hukum jika mediasi dan pertemuan saja masih sulit diwujudkan. Begitu berbelitnya kasus yang dialami Jessica Iskandar ini, benarkah Christopher Stefanus Budianto enggan untuk bertemu dengan Jessica secara langsung? Itu haknya dia kalau berasumsi ABCDE silakan. Cuman kembali lagi, itu kliennya itu sebagai terlapor tuh dalam laporan polisi itu, kan gitu kan? Malah ada dugaan-dugaan kalau ada obstruction of justice akan kita laporkan juga itu. Apalagi mau naik sidik ini. Untuk CSP, kalau memang mau damai, hadir sini. Dimanapun Anda berada, sini ketemu dulu. Kita damai, tapi harus ketemu face to face. Kayak gitu, kan gentleman kan, gentleman yang bertanggung jawab kan gitu. Jangan hanya diwakilkan lalu cuma iming-iming doang di media. Contoh, kakak kalian atau KTP kalian kalau diposting tanpa izin, gimana? Gimana coba? Kita balik aja lah, kita kan punya hati nurani. Jangan mau menang sendiri. Seperti klien kami bilang, apa karena dia artis, jadi kemauan dia harus diikuti? Ya enggak juga dong. Kita ini manusia, sama. Harkat martabat kita di mata hukum dan di mata negara. Tidak akan ada habisnya jika pihak-pihak yang berseteru saling menyalahkan satu sama lain. Kadangkala,
Dengan bercermin mampu membuat diri tersadar bahwa hidup tak selalu benar. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.